Di area kokpit ini, selain pedal gas dan rem, ada 3 peranan penting yang dapat mengoperasikan sistem di kendaraan ini. Yang pertama yaitu area transmisi, head unit, dan area setir berikut dengan display dari speedometernya. Kita mulai pelajari di area transmisinya dulu ya. Di area transmisi ini ada beberapa fitur yang akan kita pelajari. Untuk di pojok kiri atas, ini ada tombol yang dapat diputar ke atas ataupun diputar ke bawah. Fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan volume audio. Jika kalian tekan, nah ini berfungsi untuk menonaktifkan head unit ya. Lanjut ke bawah lagi. Di sini ada fitur traction control. Tujuannya agar ban tidak slip di kondisi jalanan yang basah. Jika kalian tekan, traction control ini akan aktif. Dan sebaliknya ya. Lanjut ke bawah lagi. Di sini ada auto hold. Jika kalian tekan, fitur auto hold ini akan nonaktif ya. Dan jika kalian tekan kembali, fitur auto hold ini akan aktif. Ciri-cirinya kalian lihat di layar speedometer. Nah, jika fitur auto hold ini aktif, dia akan berwarna hijau. Jika warnanya masih putih, berarti fitur auto hold ini belum aktif ya. Kita turun ke bawah. Nah, ini adalah fitur untuk mencharge baterai atau menambah daya baterai dengan cara regeneratif. Nah, regeneratif ini dapat dilakukan pada saat kondisi jalanan menurun ataupun kita melakukan pengereman kendaraan jika fitur ini diaktifkan. Nah, fitur ini bila diaktifkan, di speedometer akan ada tulisan yang bernama larger. Tapi kalau menurut saya fitur ini tidak terlalu berfungsi banget sih untuk menambah daya kendaraan, dan juga agak kurang nyaman ya jika kita mengaktifkan fitur larger ini, karena bila kita mengaktifkan fitur larger ini di kondisi jalanan yang lurus seperti jalan tol, akan ada efek seperti engine brake ya. Mungkin untuk beberapa pengguna seperti driver ataupun penumpang tidak menyukai efek dari engine brake ini karena akan berdampak seperti mual ya. Kita geser lagi ke kanan. Di sini ada tombol hazard ya, lampu hazard. Jika kita tekan, maka lampu hazard akan aktif. Dan kita tekan kembali untuk menonaktifkan lampu hazardnya. Kita geser lagi ke kanan. Ini adalah mode berkendara. Jika kita tekan naik ataupun turun, maka mode berkendara ini akan berubah ya. Di sini dari Eco kita turun ke bawah, ada normal, ada mode sport, dan kembali lagi ke mode Eco. Biasanya saya selalu menggunakan mode Eco ya, untuk menghemat penggunaan listrik. Kita naik lagi ke atas. Ini adalah tombol defogger kaca depan. Jika kita tekan dalam kondisi berkabut, maka kabut di kaca depan akan berangsur hilang. Jika kabutnya sudah hilang di kaca depan, kita tekan kembali untuk dapat menonaktifkan defogger kaca depan. Dan kita naik lagi ke atas. Di sini ada tombol untuk menghidupkan atau menonaktifkan AC ya. Bila kita tekan, maka secara otomatis AC di dalam kabin mobil ini akan mati. Dan bila kita tekan kembali, AC pun juga akan hidup kembali. Dari sini langsung aja kita ke transmisinya ya.
Ini adalah model dari transmisi BYD M6. Di tombol paling kanan samping ini adalah tuas untuk mengunci transmisinya. Kalau kita tidak menekan tuas ini, maka kita tidak akan dapat mengoperasikan kendaraan ini secara sempurna ya. Nanti kita akan praktekkan. Lalu di atas ini adalah tombol parkir. Jika kita ingin parkir atau memberhentikan mobil ini dalam jangka waktu yang lama, maka kita wajib untuk menekan tombol ini. Dan bila kalian ingin parkir paralel atau mobil kalian terpaksa untuk parkir paralel, saya sudah membuat videonya dan kalian bisa lihat link videonya di video ini ya, atau di deskripsi video ini saya akan lampirkan terkait rem paralel di BYD M6 karena caranya cukup rumit. Lalu setelahnya di sini ada R ini reverse untuk mundur, ini N adalah netral, dan D adalah drive untuk menjalankan mobil ini. Langsung aja kita praktekkan. Untuk dapat mengoperasikan tuas transmisi ini, sebelumnya kita harus selalu injak rem untuk safety ya. Dan tanpa injak rem juga kita tidak bisa mengoperasikan tuas transmisi ini secara sempurna ya. Oke, langsung aja kita mulai. Di tuas transmisi ini ada dua pergerakan naik ataupun turun. Naik dan turun. Dan di posisi turun ada dua step, yaitu step 1 dan step 2. Di atas juga sama. Kita tekan ke atas atau kita geser ke atas, ada step 1 dan step 2. Nah, nanti kita akan praktekkan. Kita akan mengoperasikan mobil ini umpamanya kita ingin maju ya. Kita tekan tombol yang di samping sini sambil menggeser ke bawah. Nah, kalian sudah dapat mengendarai mobil ini seperti biasanya ya. Dan jika kalian ingin menetralkan mobil ini, kalian tinggal naikkan satu step aja, setengah step ya. Nah, posisi transmisinya akan berubah ke netral. Nah, lalu jika kalian ingin mundur atau memundurkan mobil ini, parkir mundur ya, kalian tinggal tekan kembali tuas yang ada di samping ini, lalu tekan full ke atas. Nah, lalu mobil ini akan bersiap untuk mundur. Nah, jika kalian ingin kembali ke netral lagi, kalian cukup turunkan setengah step ke bawah. Dan bila kalian ingin memarkirkan mobil ini dalam jangka waktu yang lama, kalian tinggal klik aja logo P atau parkir yang ada di tuas transmisi ini. Dan mobil sudah siap untuk kalian tinggal.